Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkan. Sampaikan pada, nyatakan segenap hati segala bebanmu. Ada Dia, Sang Pemilik kehidupan. Saat kau berseru, sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan sekali lagi katakan, sampaikan, sampaikan pada Yesus. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Ya namanya Shande, ya namanya Shanda. Shikiri alabor ya la 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 Kuri alabor ya la 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 la. Mari kita berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Minta kekuatan yang baru. Minta kekuatan yang baru. Karena Dia hanya sejauh doa, hanya sejauh doa, hanya sejauh doa. Yang butuh kekuatan, minta kekuatan dari Tuhan. Yang butuh kesembuhan, minta kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Vino. Udah pada kenal belum ya? Kali ini belum ada yang tahu nih kecuali Pastor Boyke. Saya adalah gajah di pelupuk mata. Beratnya 110, sekarang 108 deng, ternyata turun 2 kilo. Celananya melorot-melorot gitu. Kegantengan katanya istri saya bertambah 2%, tapi itu tidak merubah cinta dia sama saya. Ya, gimana kabarnya semuanya?
Siapa yang merasakan efek pandemi yang dahsyat? Kita pokoknya keren banget sampai hari ini gaji saya dipotong 50%. Jadi tadinya tahun lalu itu dipotong 20%. Akhirnya 50%. Karena apa? Karena advertising di bidang mana saya mengambil itu adalah kalau di Indonesia belum masuk dalam satu bidang di mana satu brand itu melakukan investasi, tapi dia menjadi sebuah pengeluaran. Jadi kalau ada apa-apa, pengeluaran yang pertama dicopot adalah biasanya promosi. Pertama-tama, beda sama orang-orang luar. Kalau kita tahu Marlboro, Coca-Cola dulu hebat di zaman krisis waktu Amerika, tetapi mereka berinvestasi terhadap brand dan kita lihat bagaimana brand-brand itu perkasa sampai dengan saat ini. Nah, orang Indonesia belum bisa melihat itu, sehingga banyak proyek-proyek yang akhirnya itu di cancel. Kami waktu itu sudah hampir untuk meeting terakhir, untuk syuting, untuk production semen mortar utama waktu itu. Tiba-tiba dari globalnya harus diberhentikan. Ada beberapa proyek yang lain akhirnya diberhentikan. Dan tahun lalu nangis Bombay kali ya, bisa dibilang nangis Bombay gitu. Tapi itu tidak membuat saya lama akhirnya untuk terpaku dengan situasi seperti itu. Tuhan beri penghiburan dengan Zoom setiap hari di mana kami harus melayani orang, padahal sebenarnya kami juga butuh dilayanin. Teman kami sharing bahwa kami berdoa waktu itu, kita berdoa, tenang, kamu akan mendapat proyek 500 juta tahun ini gitu. Dia jualan alat-alat part untuk alat-alat berat. Dan ternyata itu kejadian dalam 2 bulan. Dia sampai nangis-nangis. Tadinya dia nggak punya duit, nggak ada apa segala macam, mau bayar gaji karyawan tiba-tiba harus juta. Dan itu ternyata penghasilannya melebihi daripada tahun 2019 sebelumnya. Jadi bayangkan aja di masa krisis dia memperoleh satu penjualan dan profit loh ya, profit ya kita butuhkan sekarang profit. Adalah yang lebih tinggi daripada sebelumnya di mana di luar masa pandemi. Kami percaya itu adalah Tuhan. Dan itu yang menguatkan saya dan Raya gitu. Bun 20%, it's okay gitu. Dia lihat YouTube ya kan. Kita dapat berdoa bahwa kerjakan apa yang ada di tanganmu. Gimana caranya istri saya yang tomboy yang dulu adalah atlet softball dari Jawa Barat, akhirnya bisa bikin bakery. Dia bikin ngulen lah itu, saya ngeliat tuh jam 2 pagi dia ngulen. Sampai akhirnya kita puji Tuhan bisa beli mixer gitu. Waktu itu ini duit dari mana beli mixer ya gitu segala macam gitu. Dan tapi akhirnya Tuhan bantu kita. Saya ngelihat gini, kayak Tuhan tuh lagi siapin kami sekeluarga itu di masa persiapan untuk sampai dengan saat ini. Puji Tuhan saat ini dengan jualannya Raya tuh gini, Tuhan hari ini jangan dikasih job dulu ya, saya mau istirahat. Karena dia masih ngerjain sendiri gitu. Dia ngerjain sendiri, dia foto produknya sendiri, dia kirim pakai Gojeknya sendiri gitu. Karena kalau saya ikut ngurusin gitu, biasanya suka dimarahin gitu. Ini gimana? Ya udah saya ikut aja gitu. Palingan yang saya bisa bantu adalah kalau saya dia lagi jam 3 ngulen gitu, saya jam 3 baru tidur dan tidur di deket dia gitu. Supaya dia tahu bahwa laki gue ada di situ lah, at least suara ngoroknya kedengeran lah kira-kira gitu. Nah, hari itu yang membuat kita akhirnya terus berpacu dan gimana ya kondisinya gitu. Kemarin tahun ini kita tiba-tiba pitching produk taro snack ya tahu ya. Kita udah menang. Tiba-tiba ada satu manajemen yang baru udah masuk dan motong di tikungan terakhir. Akhirnya kita nggak dapet. Tapi aku bilang gini, Tuhan baik. Mungkin Tuhan nyiapin gitu. Kita percaya dengan iman aja gitu. Udahlah percayalah, walaupun kayaknya nggak mungkin gitu. Ya elah sekuat-kuatnya kita gitu kan gitu. Nggak mungkin lah tapi nggak, gue percaya sama Tuhan. Gue percaya iman pengharapan gue terhadap Tuhan yang kokoh gitu. Tiba-tiba kemarin dipanggil dari Taisho, tiba-tiba bukan hanya 1-2 produk, malah 3 produk langsung line up untuk kita akan diselesaikan sekarang. Saya rasa itu Tuhan. Teman-teman saya nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin di krisis yang sama, tapi kita kan di berbeda kapal ya. Kita nggak tahu gitu. Teman-teman juga kemarin yang di komunitas kami di Zoom ini yang dapat 500 juta. Saat ini sekeluarga satu klaster COVID-19. Jadi serumah tuh, 3 rumah. Dari opa, oma semuanya kena gara-gara ada satu dari keponakannya habis nginep di rumah saudaranya yang ternyata positif nggak bilang. Dia udah ngerasa badan nggak enak, dia nggak ngomong gitu. Padahal kan di situ ada oma, ada opa gitu kan, yang badannya harusnya kita harus lebih jaga lah gitu.
dia masuk dan benarlah satu keluarga kena. Jadi saya mau bilang gini loh, tahun lalu kita belajar tentang iman. Kalau kita diselamatkan tahun lalu, itu modal buat kita ngelewatin tahun ini, tahun depan. Tahun depan lebih parah. Karena apa? Hutang udah pada jatuh tempo semua. Bro Irwan tahu lah. Semuanya udah pada gitu. Kita tahu kan berapa triliun hutang Indonesia. Nah itu akan memaksa banyak pengusaha untuk tidak bisa membayar. Tapi apakah kita akan menyerah? Enggak. Mazmur 91 bilang apa? 1.000, 10.000, kita cuma nonton doang. Terus kalau saya bilang sambil ketawain, hihihi, kenapa lo semua gitu. Maksudnya gini, mungkin keadaan kita tidak lebih baik dari mereka. Tapi apa yang Tuhan janjikan sih sama kita? Damai sejahtera. Damai sejahtera. Kita bisa lewatin itu semua. Tadi saya, Mbak siapa tadi yang mamanya meninggal. Saya jadi ingat mama saya baru kemarin yang lalu, tanggal 20 habis ulang tahun dia meninggal tahun 2017. Itu keren sekali, papa saya juga kemarin habis isoman 2 minggu. Dengan segala keterbatasan yang ada. Papa saya muslim. Jadi kita berdoa, saya bilang, saya tengking dari rumah. Saya bilang, saya gak rela papa saya kena COVID. Gak rela, tiap hari saya tengkingin. Dalam nama Tuhan Yesus gitu. Akhirnya tiba-tiba dengan obat yang susah dicari. Dengan vitamin seadanya loh ya. Kalau orang kan bilang vitamin D-nya harus sekian gitu. Enggak, dia paling masuk cuman berapa gitu. Bener-bener seadanya, nggak bisa makan. Kita juga, aduh nih papa udah umur 77 gimana ya gitu. Tapi akhirnya ternyata Tuhan jawab dan dia bisa sembuh. Ditanya sama teman-teman semua yang ada di pelayanan gitu. Papa gimana Vin? Udah sembuh? Loh kok udah sembuh? Nggak dikasih apa? Ivertin apalah? Nggak dikasih apa-apa. Terus dikasih apa? Doa, kita cuma doa doang. Karena apa? Saya nggak bisa mendekat ke dia. Karena dia positif kan isoman. Istri saya bilang kalau kamu ke sana berarti kamu pulang harus swab segala macam. Karena di rumah kan ada anak-anak. Anak saya cuman Abel aja yang kemarin keluar itu potong rambut dan baptisan tahun lalu. Selebihnya nggak pernah keluar di rumah. Anak saya yang paling gede nggak pernah keluar. Saya bilang, jadi kan itu menjadi riskan gitu. Akhirnya kita cuman bisa doa. Saya lewat Halodoc cariin obat gitu. Seadanya lah dikirim. Akhirnya papa dan bisa pulih selama kurang lebih 2 minggu ya Bun ya. 2 minggu dia bisa pulih. Saya melihat saya gini. Orang lain yang sudah dipus kiri kanan. Saya cuma bilang saya cuma punya Tuhan yang hebat. Yang bisa mengatasi itu semua. Saya percaya gitu. Kuasa Allah udah diberikan pada saya. Dan saya diberikan kuasa untuk itu dan untuk mencegah itu semua. Kita punya kuasa itu semua teman-teman di sini. Jadi apapun kondisi kita, jangan takut. Kalau hari-hari ini membuat kita goyah, it's okay. Semua juga ngerasain. Tapi apakah terus engkau pernah melihat bahwa kuasa Allah itu terus bekerja dalam hidupmu? Percaya sama Tuhan. Kembali lagi tadi ke mamanya yang meninggal. Mama saya meninggal waktu itu. Jadi waktu saya menikah sama istri saya sempat muslim. Saya ke Kristen, papa saya pindah ke muslim. Aplusan, jadi di jalan tuh tos-tosan, gitu. Dia pindah ke muslim, saya pindah ke Kristen. Nah, saya menginjili papa mama itu cukup lama. Akhirnya kita berantem sama papa terutama. Sampai papa lempar buku gini, nih baca, mana ada bilang Yesus adalah Tuhan. Lah lo dulu majelis bos, saya bilang gitu. Majelis GKI dia gitu. Papa kan di angkatan udara, waktu itu pressure-nya begitu kuat. Sehingga membuat dia itu gak tahan. Sampai detik-detik terakhir dia salah bergaul dan akhirnya pindah menjadi muslim. Jadi kan tahu kan kalau nyebutnya ASN ya, kalau tidak dulu kalau di Orde Baru kalau tidak kita beragama muslim, ya boro-boro naik bos. Lo lihat gigit jari aja gitu. Tapi akhirnya itu terjadi sama papa gitu. Dia berkumpul di Dome of Rock Cinere waktu itu. Masjid Kubah Emas di Cinere waktu itu dan dia berjemaat di sana. Dan akhirnya terus akhirnya pas satu titik saya lagi pelayanan tuh masih pelayanan di saat ini juga masih pelayanan di JIS. Masih pelayanan di JIS. Waktu itu masih pegang multimedia, saya sekarang udah gak pegang multimedia. Tiba-tiba kalau habis Pak Niko tuh, biasanya kalau udah Pak Niko khotbah hari Minggu, saya MDPJ saya nyatet tuh, saya rekam omongannya Pak Niko, saya dengerin bisa 10-15 kali dan biasanya gak tidur sampai hari Minggu. Karena make sure titik komanya Pak Niko waktu ngomong itu benar. Jadi kalau Pak Niko mau ngomong saya keluarin slide setelahnya. Kalau dia nggak baca kata pertama saya harus pindah slide berikutnya. Saya harus make sure Pak Niko nyaman. Karena apa? Begitu Pak Niko nyaman waktu khotbah,
Berkat itu pasti tercurah buat jemaat luar biasa. Saya cuma bilang gitu, oh Tuhan maksimalin apa yang Tuhan kasih sama saya biar Pak Niko maksimal, dan itu menjadi berkat luar biasa sama Pak Niko. Di tengah capek-capek itu kan udah ibadah jam 8 sama jam 11, karena jam 6 juga dari kemarinnya saya belum tidur, udah lemes gitu, tapi mama lagi di ICU. Udah keluar dari ICU sehari sebelumnya. Udah deh saya jagain. Ya. Tes. Tes. Ya. Jadi setelah di rumah sakit sehari sebelumnya mama dibilangin bahwa mama tuh rewel, sakit ya badannya ya. Mungkin nggak ada yang ngerti gitu, ini badan nggak enak segala macam gitu. Akhirnya udah, tapi pas saya tungguin kenapa mama diem aja ya gitu. Sampai akhirnya jam 9:30 malam itu saya lagi tidur dipanggil, aku aus gitu. Ya udah aku suapin 1 sendok, 2 sendok. Gimana mah? Aku udah nggak kuat. Ya udah nggak apa-apa kalau mama nggak kuat gitu. Jujur aja waktu itu saya deg-degan juga karena mama belum terima Tuhan kan. Kalau dia pulang gimana kalau dia belum mengaku Tuhan waktu itu. Saya bilang, ya udah mama kalau gitu nggak apa-apa. Ya ini nanti adikmu gimana? Udah adik biar aku yang handle lah, aku bilang gitu. Itu janji aku bilang. Terus tiba-tiba ngomong gini, Mah terima kasih ya selama ini mama sama papa ngenalin aku sama Tuhan Yesus. Mama tahu, inget ya aku cerita. Dulu sekolah aja repot ya Mah ya, masuk kuliah aja sampai dipestain masuk di Trisakti. Saking gobloknya aku ya Mah ya. Begitu mama ngasihin aku buat orang Vino yang ibaratnya bodoh, manja sekali gitu ya. Tapi mama punya faith buat itu. Mah, sekarang sama Tuhan Yesus mah Vino udah bisa begini gitu ya. Terima kasih ya Mah. Sampai terakhirnya aku bilang sama Mah, mau balik gak sama Tuhan? Dia nganggukin kepala. Yaudah yuk kita doa. Hampir hari itu juga, detik itu saya telepon Pak Ferry Noviar, gembala saya di JIS, untuk nelpon. Tapi Tuhan bilang, this is moment kamu sama mamahmu. Ya udah gitu. Jadi ritual yang harusnya terima harus dibaptis, dan itu saya bilang saya percaya dengan iman saya. Mama terima Tuhan. Mama mau terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mau, ya udah. Habis itu selesai itu jam 11 setengah 12-an, setengah 3 mama meninggal. Saya bilang gini, kalau bukan Tuhan siapa ya? Last minute loh, saya nginjilin dia udah berapa tahun, berantem sampai, udah deh pokoknya. Saya cuma bilang gitu, Tuhan kok baik ya. Saya percaya dia lihat kita loh, dia lihat kita, apapun kondisi kita saat ini. Saya ngalamin tadi mama saya ngalamin juga tadi bagaimana gaji dipotong dan sekarang digaji potong 50%. Saya tetap percaya Tuhan berkatin saya. Dan itu juga kondisi bagaimana mama diselamatkan. Saya percaya kondisi apapun kita saat ini, Tuhanlah penolong kita. Tetap percaya ya, tetap percaya. Nah juga mulai tahun lalu nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba saya ditelepon ABGBI Kebon Siri, saya disuruh bantu untuk jadi kameramen. Mereka punya acara namanya Wednesday Bible Wisdom dengan narasumbernya Pak Aruna gitu. Ya udah saya bantuin gitu. Waktu itu ada satu hamba Tuhan dari Puri kalau nggak salah. Terus kan ini meja, dia duduk gitu. Saya semprot tadi kayak Pastor Boyko, set gitu, saya lap kan. Saya biasa kalau diproduksi kan saya make sure nih, surface ini jangan sampai ada flare, ada apa gitu, ada cap tangan gini kan, kalau kena kamera tiba-tiba wah jadi jelek gitu, saya nggak mau gitu, saya lap gitu. Saya diginiin gitu, ngapain lo ngelap gitu sama narasumber satu lagi. Saya cuma diem, saya ngelap gitu. Udah ngapain, enggak kan ini ketutup gitu. Terus saya begini, saya pengen nangis gitu, ya Allah Tuhan nista banget hidup gue bilang ngelap meja, gue bilang gitu. Udah habis itu udah nih, saya ngebantin gitu kan. Dia bilang ya udah Tuhan, kalau bahasa Jawanya itu ya niki jalan patiku ya tak tombok. Kalau ini Tuhan jalan hidup matiku gue terima. Pokoknya Tuhan suruh gue jalan deh. Gue jadi keset deh, gue berangkat deh. Udah deh, saya diem, saya bengong gitu. Ya Allah, tuh nasib gue bilang gitu kan. Coba lo tahu ya kalau gue tuh siapa gitu kan. Ya gue biasa ngerjain produksi yang minimal 1 miliar gitu. Lo tahu gitu ya gitu. Cuman saya diem aja gitu. Totonya malamnya Pak Aruna telepon. Pak Vino, ya gimana Pak Bro? Mau belajar jadi host nggak? Jadi host? Iya, oke. Minggu depan ya syuting sama saya. Saya langsung diem dong. Ya baru tadi gue dihina-hina sih gitu kan. Gue gitu. Terus abis gitu, oh ya udah Pak, saya belajar gitu. Saya kan biasa begitu, pokoknya disuruh ini saya jalan gitu. Tapi mikirnya telat gitu. Hah?
jadi hostnya Pak Aruna. Gue ngerti apa ya gue gitu. Ya elah, akhir zamannya gue nggak tahu apa-apa gitu. Dan akhirnya mulai malam itu tidur jam 2, jam 3 dengerin khotbahnya Pak Aruna semuanya di YouTube. Dengerin aja. Dia ngomong apa ya? Oh dia ngomong ini, dia ngomong itu, dia ngomong ini. Terus gitu sampai aduh Tuhan, kok berat banget hidup gue ya. Terus Tuhan bilang gini, kan lo kemarin minta katanya mau dirubah. Sekarang dirubah kok lo ngeluh. Iya, gue bilang, gue terusin deh gitu. Udah akhirnya belajar dan sampai dengan sekarang tetap jadi hostnya Pak Aruna, kadang cari bahan dan segala macam, brainstorming sama dia ke hambanya Pastor Donald di LGF ketemu, itu juga Totot sama ditodong sama gembalanya Pastor Donald datang tuh. Vin, lo ngapain lo kesini? Oke, duduk sini. Ngapain? Ayo kita langsung ini talk show. Hah? Bahannya apa sih? Bilang gitu. Saya bilang gitu, ya kan saya baru nyukit on the block gitu ya. Udah akhirnya deh tuh kita jam session dengan mata mengawang-awang, ini kira-kira gue harus nanya apa gitu ya. Pastor Petrus kan salah satu idola saya karena saya tahu dia tuh, kan saya senang banget yang ngelainin anak muda gitu. Dia tuh kan idolanya dulu, breakthrough banget lah kalau bikin anak muda gitu. Dan gitu anjing Leven Legion ya. Gue deket sama dia lagi, gue harus ngomong apa? Ini satu Pak Aruna lagi, satu ini, gue harus ngomong apa gitu ya. Tapi akhirnya Tuhan mampukan sampai dengan sekarang. Salah satu juga yang di masa pandemi ini istri saya tadi bisa masak yang luar biasa enak, bakery-nya juga oke lah gitu. Saya, bini gue bisa buat gini tuh hebat banget saya bilang gitu. Nah di luar itu juga saya diberikan kemampuan untuk melakukan editing. Kagak bisa editing bos dari dulu, walaupun kerjaan saya bikin iklan. Tapi kan saya harus kasih post production biasanya. Karena saya nggak mau kreativitas yang saya ada di kepala ini gara-gara masalah teknis terus akhirnya nggak jadi gitu. Saya mau minta kuda warnanya hijau, dia bilang nggak bisa, nggak mungkin Vin, kuda nggak ada warna hijau. Itu mah urusan lo gitu. Saya biasa begitu. Dan sekarang saya harus menerima brief itu. Vin, lo harus melakukan gini. Terus gimana caranya? Ya kamu doa. Kebalik sekarang gue yang kejadian gitu. Dan saya lakukan itu sampai sampai dengan detik itu saya melakukan editing segala macam, walaupun saya tadinya nggak bisa apa-apa. Jadi saya belajar akhirnya lewat YouTube untuk mengerti cara editing yang baik. Raya sampai ngeliatin, udah laki gue segini amat dicari duit ya. Enggak, maksudnya bukan dia mau kejar duitnya ya. Maksudnya itu tanggung jawab yang harus selesaikan gitu. Yang tadinya sebelumnya kita tidak mau lakukan tapi Tuhan mau itu lakukan. Percaya sama Tuhan, teman-teman semua. Nothing is impossible. Saya yang dulu nangis-nangis di depan komputer belajar PowerPoint karena jam 7 pagi bos saya mau presentasi sama klien dari Belanda. Saya nggak pernah pegang PowerPoint dan hari kemarin saya nangis-nangis di depan komputer karena saya nggak bisa editing tapi saya suruh editing. Karena editornya tiba-tiba diputuskan jobnya karena tidak bisa deliver, kan dipindahkan ke saya. Udah tinggal deadline 2 hari, saya nggak bisa tuh editing. Akhirnya ya udah belajar dari YouTube nih. Ini ngomong apa? YouTube saya bilang ngomong apa gitu. Tapi akhirnya Tuhan baik itu membuat itu semua. Nah itu sekelumit cerita hidup saya setahun 2 tahun ini di masa pandemi. Buat update aja, belum ada di Lambe Turah, jadi saya keluarkan dulu di sini ya. Nanti akan ada di YouTube, silakan. Oke, saya hari ini akan sharing tentang yang namanya Petrus. Saya nanya kemarin, bro ini jujur aja ya, ini pecah telur saya keluar nih. Beneran, saya kemarin nggak pernah keluar. Pastor Boyke tuh udah maksa ngajak saya ngopi berulang, saya takut bro. Karena saya ada diabetes ya, saya harus jaga gitu. Ada comorbid kan biasanya harus double ininya, protectionnya lebih lagi lah gitu. Saya takut, tapi istri saya bilang, lu harus jalan gitu. Saya cuma diem gitu, Tuhan gila lu gue sekian lama gak keluar, gue tiba-tiba harus keluar nih. PPKM lagi Tuhan, ya ampun nih gimana ya. Tuhan bilang udah jalan, tadi pagi tiba-tiba dibangunin jam 5, ya udah saya puji nyembah Tuhan, saya bilang Tuhan mau apa gitu. Tuhan bilang second chance nak, cerita tentang Petrus. Oh ya udah Tuhan, saya nurut aja deh. Tuhan mau nyuruh apalah, saya bilang gitu. Saya percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Dan saya percaya hari ini bukan sesuatu nonsens, tapi ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan buat kita hari ini. Petrus, siapa yang nggak kenal Petrus? Petrus adalah
Siapa tak kenal dia. Ada yang tahu nggak lagunya? Oh, kayaknya tua sendiri gue. Catatan si boy gitu, Tea. Ya, Petrus adalah orang Zeleot. Dia tinggal di Bethsaida di Galilea. Pastor Boyko mohon direvisi kalau ada yang salah, karena dia hamba Tuhan yang sebagai panutan saya gitu kan ya. Jadi Petrus itu namanya Simon. Simon artinya adalah alang-alang. Ya pokoknya dia ngomong aja dulu gitu. Pokoknya ngomong dulu, mikirnya belakangan. Dia ketiup ada angin ke kanan, dia ke kanan, dia angin ke kiri, ke depan, ke belakang, dia muter deh. Dia break dance deh. Itulah Simon yang akhirnya sama Tuhan Yesus diganti menjadi Petrus, yang artinya adalah batu karang. Karena ada harapan yang besar terhadap Petrus, bahwa Petrus menjadi batu karang panutan buat orang-orang Kristen, ajaran daripada Kristus sampai dengan saat ini. Itu maksud Tuhan dinamakan menjadi Petrus. Dia punya harapan yang besar, yang luar biasa. Kalau kita melihat Petrus di 1 Kisah Rasul ya, kisah para rasul, itu bahwa dia 3.000 orang bertobat, dibaptis. Yang sudah ke JCC tahu di Cendrawasih, kalau itu isinya adalah hampir 2.000 sekian lah, 2.500. Itu 3.000, bayangin aja. Sekali dia berkhotbah dan tiba-tiba 3.000 orang minta dibaptis. Pada zaman itu 3.000 orang tuh kayak gimana? Kita ngelihat sekarang 3.000 orang udah banyak, dulu tuh gimana lagi? Dan apa sih kuasa yang tiba-tiba bisa membuat 3.000 orang itu bisa akhirnya bertobat? Tuhan Yesus membuat Petrus bisa seperti itu. Bahkan orang ngantri di pinggir, di jalan tempat di mana Petrus akan lewat, dia berharap bayangannya bisa menyembuhkan dia. Dan itu terjadi. Petrus orang yang dahsyat. Petrus orang yang hebat. Kita belajar dari Petrus. Kita kepengen semua jadi Petrus. Amin. Kita pengen semua jadi Petrus. Kalau kita ngelayanin, baru dari jauh gini, sembuh gitu. 5.000 orang, 20.000 orang gitu. Donald kalau lagi HMC gitu kan, kita lagi pujian penyembahan, tiba-tiba bisa rebah semua. Kepengen gitu ya. Harapan semua kalau dalam pelayanan, kayaknya semua orang gara-gara pelayanan apa yang kita lakukan, itu orang banyak yang bertobat. Tapi tahukah kita bahwa Petrus adalah orang yang sama yang menyangkal Tuhan Yesus sebelum ayam berkokok. Sebelum ayam berkokok. Petrus yang hebat itu, yang dekat itu. Kan ada 3 orang yang dekat kan. Ada Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes yang dekat sama Tuhan Yesus. Dan dia diangkat secara tidak legal. Pokoknya orang menganggap bahwa dia adalah juru bicara daripada para rasul, para murid-murid Tuhan. Dia menjadi orang yang dipimpin, yang ada di depan gitu. Dan tiba-tiba dia bisa menyangkal Tuhan. Kenapa bisa begitu? Ya karena tadi. Dia orang yang bimbang kiri dan kanan. Untuk itu, untuk sampai Tuhan bilang bahwa engkaulah batu karang, Tuhan mau dia harus dipulihkan. Nah untuk itu kita baca yuk. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakan domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggamu sendiri dan engkau berjalan kemana saja
kau hendaki, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal itu dikatakan untuk menyatakan bahwa Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dan ia berkata pada Petrus, ikutlah aku. Ini sebenarnya titik balik daripada Petrus. Kita tahu bahwa kesempatan kedua itu diberikan sama Tuhan buat kita. Karena apa? Karena Tuhan punya tujuan yang dahsyat sama kita. Saya ngelihat begini nih, bahwa Petrus itu kan anaknya Yunus, bukan anaknya Yohanes. Tapi kenapa dia disebut menjadi Simon anak Yohanes? Di Matius ke-16 ayat 17 dia bilang gini, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Di Yohanes 1 juga dibilangkan bahwa Simon anak Yohanes atau Simon bin Yohanes. Kenapa sih Tuhan bicara seperti itu? Jadi ketika Petrus itu menyangkal Tuhan, dia itu ada satu ayat, saya lupa ayatnya di mana. Dia itu melihat perapian. Dan ketika di Galilea ini tadi nih, waktu Tuhan Yesus menanya apakah engkau mengasihi aku, dia itu juga ada di pinggir danau Galilea dan matanya memandang kepada perapian. Seolah-olah dia langsung diingatkan peristiwa itu bahwa dia gini, aduh Tuhan gue salah nih. Mungkin jadi dia diem aja. Ingat nggak waktu Tuhan, itu adalah Tuhan, dia yang loncat duluan, belum pakai baju ya, wah itu Tuhan. Karena apa? Dia ngerasa feeling guilty. Tapi tahu nggak? Tuhan bilang bahwa dialah batu karang. Sudut pandang di mana ground buat orang-orang seperti kita, orang percaya, untuk melangkah ke depan di ajaran daripada Kristus. Dia yang batu karang, tiba-tiba dia menyangkal Tuhan Yesus, dan hari ini Tuhan datang untuk memulihkan dia. Supaya apa? Supaya dia bisa memenuhi panggilan dari apa yang Tuhan mau atas hidupnya. Kalau kita melihat bahwa Simon anak Yohanes, anak adalah kan bin, Yohanes itu Yohana, Yo adalah Yahweh, Hana adalah Grace. Jadi waktu Tuhan bilang Simon anak Yohanes, dia cuma bilang Simon anak Yahweh, Yo, memberikan grace kepada kamu. Jadi hari itu Tuhan khusus datang kepada Petrus bahwa untuk memulihkan hatinya. Dia udah berdarah-darah tuh habis menyangkal. Kenapa dia kembali ke Galilea? Karena dia ya udahlah, gue hidup lagi seperti manusia dulu, kepada orang dulu gue. Kayak zaman dulu waktu pertama kali Tuhan temuin gue mau jadi nelayan lagi. Itu yang terjadi. Tapi Tuhan harus pulihkan dia supaya dia harus bawa dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar yang saat ini kita nikmati, menjadi pondasi yang kokoh buat kita semua anak-anak Tuhan. Ini saya baca berulang kali, sebenarnya saya sempat bingung nih. Simon anak Yohanes, kenapa Simon Yunus? Saya taunya dia adalah Simon anak Yunus. Kenapa di Simon anak Yohanes? 2 kali disebutkan ini anak Yohanes. Dan ketika kita baca bahasa aslinya adalah ternyata Yohanes adalah grace daripada Tuhan. Jadi kalau ngomong Simon bin itu kan ada anak ya, anak daripada Tuhan memberikan grace-nya buat Simon, kira-kira gitu. Nah hari ini itu pesan yang Tuhan sampaikan buat kita semua, bahwa begini loh, hari-hari ini tuh kita kayak di pandemi ini tuh dikasih kesempatan kedua. Kita percaya iman, pengharapan, dan kasih. Iman kita yang kokoh, terus berharap sama Tuhan, maka kita menghasilkan buah yang manis, ia adalah kasih. Tapi apakah hari ini kita merasakan itu semua? Orang-orang yang kita sayangi gitu harus sakit, harus berpulang, harus apapun itu, kita terus akhirnya membuat kita down. Akhirnya lihat, ini pandemi gitu. Tapi Tuhan bilang, coba lo angkat nih telapak tangan lo yang lagi ngomongin pandemi. Ini pandemi lo tarik nih. Lo lihat nih, semuanya di luar pandemi itu adalah Allah. Adalah Tuhan yang dahsyat. Jadi ketika lo bicara tentang pandemi, ya ada di kepala lo adalah pandemi. Iman lo adalah iman lo kepada pandemi, bukan iman lo kepada Tuhan. Tapi hari ini kita harus melihat Tuhan lebih besar dari apapun. Saya lihat gitu, ngelihat papa saya, ngelihat mama saya,
Terus kalau orang bilang nikmat apa yang apa ya kau dustakan itu, kira-kira gitu ya. Nikmat apa lagi sih ya Vin yang didustain gitu dalam kehidupan lo gitu. Lo kan udah tahu Tuhan, Tuhan udah jaga. Lo masih bingung juga Tuhan berkatin gua apa enggak gitu ya. Ini gimana segala macam. Kemarin Abel, anakku yang paling kecil, tiba-tiba dia kepengen pindah sekolah lagi. Waduh, saya udah pucat, saya udah diam sama Raya, ini gimana gitu. Puji Tuhan kami tidak harus bayar uang sekolah lagi, karena masih dalam satu lingkup BPK. Dia hanya pindah aja dan nanti ada adjustment angka untuk uang iurannya. Dan yang hebat lagi, ada adjustment yang kita harus bayar berapa Bun? 2 juta ya Bun ya. Tiba-tiba Bunda dapat orderan kue dari Cici 2 juta. Ini saya cuma mau bilang, dari kemarin nih tiba-tiba Cici nelpon ngasih ini, terus gini, ini maksudnya apa nih? Ini maksudnya apa? Terlalu tungguin gitu. Ternyata akhirnya jadi duit itu akhirnya buat bayar tambahan uang Abel gitu. Memang kita tidak diberikan, kalau Opi Andaresta cerita kapal pesiar, mobil Mercy terbaru, rumah pondok. By the way rumah pondok ini kalau mau dibeli saatnya sekarang loh. Lagi murah loh. Lagi murah, diskon gede-gedean. Cuman saya lagi mikir itu kalau lagi bayar uang pajaknya berapa duit ya gitu. Nah, saya cuma bilang gini, Tuhan berikan kita kesempatan kedua. Bahwa hari ini Tuhan sayang sama kita. Saya kemarin waktu brother sakit, saya cuma bisa nangis. Saya mungkin nggak bisa tiap hari ada di sini atau tiap minggu ada di sini. Tapi saya udah dari dulu udah janji. Nama Pastor Boyke, nama Master Bro Irwan itu selalu ada di doa kita tiap hari. Teman-teman di MSC itu dibawa sama kita. Saya bilang gini, Tuhan apa yang gue punya ya gue lakuin. Yang bisa gue punya sekarang doa. Ya udah gue doa gitu. Waktu Bro Irwan sakit, Cici kirim gambar foto. Saya coba bilang, ya ampun Tuhan, kenapa kok bisa begini gitu. Akhirnya kita datang gitu, kita doa. Bro Irwan megang saya tangan kencang banget, saya mbak, waduh ini ternyata sakit aja tenaganya masih kayak gini. Saya bilang kuat juga nih, biasa getaran motor gitu kan ya. Dipegang ini kuat banget. Saya bilang Tuhan doa, saya bilang ternyata Tuhan mau bilang begini, bahwa kondisi Bro Irwan, kondisi kita semua juga hari ini, Tuhan berikan kita kesempatan untuk kedua kalinya. Fungsinya apa? Untuk kita mereview kehidupan kita. Karena apa? Tugas Tuhan masih ada sama kita. Masih ada sama kita. Dan kita bukan orang sembarangan, karena tugasnya itu berarti luar biasa. Pasti luar biasa. Jadi jangan anggap kita tuh, kita tuh biasa aja gitu. Brother Boyko tiba-tiba dapat perintah untuk menjadi gembala. Buat saya ini blessing yang luar biasa. Tugas yang Tuhan berikan, apalagi dia masuk dalam pengembalaan di masa-masa seperti ini. Enggak mudah, saya tahu lah kondisinya. Orang saya enggak jadi gembala aja stres, gimana dia yang jadi gembala gitu kan. Saya udah kebayang gitu, saya cuma bilang, Tuhan, Brother Boyko dikuatin ya Tuhan. Kuatin Tuhan, pasti dia bisa. Dia akan menjadi hybrid kan. Dari masa offline menjadi online. Dan sekarang mau jadi offline lagi. Dia hybrid, dia akan itu. Karena apa? Kapasitas baru yang Tuhan siapkan buat dia. Buat Sheni juga sekeluarga disiapin semua. Dengan rumah yang baru ya. Luar biasa, puji Tuhan. Saya bilang gini loh. Semuanya ada maksud Tuhan. Nah hari ini Tuhan minta kita untuk mereview hidup kita. Dan kembali pada tracknya Tuhan. Apapun yang terjadi pada kondisi kita saat ini. Jangan menyerah. Tapi juga jangan sampai kita udah siang hari ini diingatkan tentang kesempatan kedua, kita nggak mau bergerak. Harus bergerak. Saya juga tadi teringat bahwa saya pernah mengalami rekonsiliasi sama Raya, istri saya. Dulu kita punya Mercy station wagon, kesayangan saya, udah dicita-citain, cuma 40 unit ada di Indonesia. Dan akhirnya kita hanya bisa mengisi bensinnya, setiap kali ngisi cuma 5 liter waktu itu. Saya asik sama Pastor Boyke pelayanan ke mana waktu itu? Ke Papua ya, joget-joget gitu. Istri saya nggak punya duit, jual emas segala macam buat makan di rumah. Dia benci sama saya setengah mati. Kayaknya kelihatan Vino keren pelayanan kiri kanan. Istrinya nangis-nangis di rumah. Dan akhirnya dia kesel dan dia bekerja. Akhirnya dia bekerjanya keluar kota, biasanya mostly di weekend. Akhirnya dia banyak pelayanan yang dia tinggalkan lah karena bentrok sama pekerjaan.
Sampai akhirnya Tuhan tegur kita berdua. Saya masuk rumah sakit, demam berdarah, dan waktu itu saya masih jadi freelance, duit enggak ada, dan uangnya Raya dari usaha kantornya itu, dan di akhir menjual sahamnya hanya untuk mengobati saya. Saya gaya-gayaan udah gak punya duit, masuknya di rumah sakit Pondok Indah, VIP lagi. Bukan maunya saya loh ya, maunya Tuhan. Cil. Nah tiba-tiba Tuhan rekonsiliasi. Dulu yang saya bilang, Raya kenapa pergi bekerja gini, nggak ngelayanin suami, nggak pelayanan. Dan Raya juga berpikir saya nggak mau hidup kayak kemarin lagi, nggak punya duit segala macam gitu. Akhirnya kita rekonsiliasi. Saya yang tadi istri saya nggak sayang sama saya berubah, saya minta maaf sama istri saya juga minta maaf sama saya. Kita rekonsiliasi hubungan bahwa ya ini salah kita berdua. Dalam pernikahan ada stages yang seperti itu. Tapi yang terpenting adalah kita harus segera comeback dan rekonsiliasi dan terus melangkah bersama Tuhan. Dan saya percaya apa yang hari ini kita lakukan, saya sekeluarga, saya dan Raya gitu, itu juga buah dari kemarin perjalanan yang itu. Tanpa perjalanan yang gitu, yang pokoknya gitu banget deh. Mercy station wagon keren gitu, wah keren, ngisi cuma 5 liter, karena duitnya nggak ada. Tapi Tuhan baik, bukan harta yang kita lihat, tapi adalah ke depan kelangsungan sebagai keluarga yang baik gitu. Juga kita ingat waktu kemarin pelayanan sama Pastor Boyke di Empower 21, itu juga satu pengalaman yang menyesak buat saya. Saya dibilang katanya ngambil uang, saya cuma mau bilang hari itu gaji saya 1 bulan, saya nggak kasih ke Raya, saya pull in ke Empower 21, nggak ada yang tahu. Karena duit itu begitu chaosnya, jadi saya put gaji saya 1 bulan, itu buat Empower 21. Saya hari pertama saya nangis sedemikian rupa, hari kedua saya obrak-abrik tuh parkiran, saya sama Chris ada di sana, udah pegang-pegangan leher sama preman di sana, kita mau berantem sampai papa saya telepon tiba-tiba, kamu kemana Le? Lagi di sini. Ya nih Pak gini-gini, langsung ditelepon kakak saya telepon, Deno kenapa situ? Ini saya kirimin provos semua dari sini, dihabisin aja semua itu premannya di sana gitu. Saya kalau tinggal mau ngomong, oke, Mas selesai itu parkiran nggak ada yang lagi, tapi saya bilang enggak, saya mau percaya sama Tuhan gitu. Wah itu Pastor Boyke, Chris, Om Donald juga tahulah situasi bagaimana itu terjadi gitu. Sampai terakhirnya saya ingat banget bahwa di panggung saya lagi bacain bis hotel ini mau terakhir mau pulang. Tiba-tiba Pak Niko nengok, lah ini dia yang saya cari, Vin sini. Saya bilang, hah kok dia tahu nama gue? Panggil gitu, ya Om Niko, aduh sehat kamu, sehat, saya doain ya. Tuhan Yesus berkati Vino, Tuhan Yesus berkati Vino, Tuhan Yesus berkati Vino. Yang lain pada ngeliatin, pengen didoain Pak Niko, gue yang didoain. Saya bilang gini, ye asik didoain Pak Niko. Terus habis itu gue sakit. Ya sakit dan update sedikit bahwa udah ngeluarin surat resign dari JIS, udah mau keluar dari pelayanan, dan akhirnya Tuhan bawa saya balik lagi. Waktu balik lagi itu semua orang ngeliatin saya, katanya udah keluar, kok sekarang balik lagi gitu. Karena waktu itu saya mau balik karena Pak Niko nyariin waktu itu. Tapi intinya hari itu saya belajar banyak bahwa gini loh. Tuhan berikan kesempatan dan Tuhan tarik balik saya lagi pelayanan apa? Karena tugas saya belum beres. Nah hari ini saya juga ngingetin buat teman-teman itu lagi, second chance untuk kita harus melangkah lagi, apapun kondisinya. Bro Irwan kemarin, waduh sampai parah-parah begitu, tiba-tiba Tuhan pulihkan sekarang. Ini amazing kan? Ini mukjizat yang nyata atas hidupnya Bro Irwan. Nah kita tahu bahwa ada tugas yang harus hambanya selesaikan. Tadi dia sempat ngomong, ya ini tolong bantu. Bro, saya bilang gini, bro yang udah dikasih message sama Tuhan tentang menara sukacita. Bro jadi gembala, ya bro yang harus pegang. Karena tidak ada yang 100% bisa pegang visi itu, kecuali bro, karena Tuhan sendiri yang bicara. Tugas kita yang ada di sini adalah dukung hambanya. Dukung hambanya supaya terus melangkah bersama Tuhan. Pasti hambanya bisa. Yuk kita tundukkan kepala. Saya ingat satu buah lagu, waktu saya bertobat, di JIS waktu itu ada satu lagu bahwa ku tahu Bapa peliharaku. Jadi waktu itu saya cuma nemenin Raya ke gereja karena ya dulu kan masih pacaran ya. Saya masih muslim gitu.
Ya sebagai layaknya seorang pacar yang baik, bagaimana cara menenangkan pacarnya, saya temenin dia ke JCC, ke JIS. Tiba-tiba satu lagu itu naik tuh. Ku tahu Bapa peliharaku. Nyusruk saya di bawah bangku itu dari awal lagu itu sampai terakhir. Saya nangis sesenggukan. Di situ saya ngerasain hadirat Tuhan yang luar biasa. Di koridornya itu Tuhan cuman bilang, "Hai Vino sayangku." Ingat nggak perumpamaan anak yang hilang? Dia cuman gini, "Hai Vino, kamu Papa." Kan kita gini, ya elah gue udah dosa Tuhan, gue udah melakukan hal yang nista lah gitu. Tiba-tiba lu mau terima gue udah jual lu demi nama cewek gitu. Gara-gara itu kan dulu pindah Islam, pindah Muslim karena supaya cewek yang saya kejar dia mau gitu. Saya dibaptis di Masjid Sunda Kelapa waktu itu. Nggak usah ikut-ikut loh. Nah, tiba-tiba lagu ini masuk. Dan Tuhan bilang bahwa aku sayang sama kamu. Kesempatan kedua Tuhan berikan pada kita supaya saya berbalik kepada Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, yes, Dia baik. Yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Dia pelihara kita. Apapun kondisi kita saat ini, Dia baik. Dia baik. Ku yakin Dia selalu Yes. sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, Cobaan apapun yang kita lewati saat ini, semuanya Yes. mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, selalu baik atas hidupku. Apapun yang kami lewati, kami percaya Tuhan Allah merawat kami, menatang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Engkau yang baik mengingatkan pada siang hari ini buat kami, bahwa kami aman bersamamu. Melewati badai, melewati cobaan, semuanya aman bersamamu. Karena Engkau yang berjanji tidak akan pernah meninggal kami, walaupun sedetik saja. Haleluya. Tuhan, kami berdoa buat hamba-hambamu di tempat ini Tuhan. Anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Engkau lawat Tuhan. Amin.